Tuhan, saudaraku yang terkasih, pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan El Shaddai Ministry, dan bersama saya kita bersaat teduh. Mari berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami datang kepadamu menaikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya semua berkat pertolongan, kasih anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Ya Bapa yang baik, sebelum kami memulaikan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati kami, membawa bejana hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ayat firman di pagi hari ini terdapat dalam Matius 5 ayat 7 yang berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ayat nas di pagi hari ini mengatakan bahwa jika kita ingin memperoleh kemurahan dari Tuhan, maka kita dulu yang harus mengaplikasikan kemurahan hati di dalam kehidupan kita. Murah hati artinya memiliki belas kasihan atau berbelas kasihan. Murah hati artinya tidak pelit, dan murah hati artinya suka menolong. Hidup kekristenan bukankah identik dengan kasih? Nah, salah satu bentuk atau wujud dari kasih itu adalah kemurahan hati. Saudaraku yang terkasih, namun jika kita melihat, sangat disayangkan ada begitu banyak orang Kristen yang hidup tidak memiliki kemurahan hati. Mereka hanya suka menerima tapi tidak mau memberi. Padahal sangat jelas dalam firman Tuhan, Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-35 mengatakan lebih baik memberi daripada menerima. Seringkali kita salah tafsir dengan berkata bahwa seseorang yang berbahagia adalah orang yang menerima karena mendapatkan sesuatu dari orang lain. Tapi saya mau katakan kepada saudara, mari hari ini rubah cara berpikir kita, karena kebahagiaan itu terdapat dalam diri seseorang yang suka memberi. Memang saat memberi atau menabur ada sesuatu yang dikorbankan, namun kita harus percaya bahwa Allah yang kita sembah tidak pernah tertidur, dan Dia tidak pernah berhutang kepada kita. Dia melihat apa yang kita lakukan, apalagi dalam hal pemberian. Saudara, lalu mengapa kita harus murah hati? Sebab Bapa kita murah hati. Lukas 6 ayat 36 berkata, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Nah saudara, jika kita berasal dari Allah dan jika kita adalah anak-anak Allah, maka sudah seharusnya kita memiliki sifat-sifat yang sama dengan Bapa, yaitu sifat murah hati. Jika kita bukan berasal dari Allah, maka tentunya sikap hidup kita sama seperti orang-orang dunia, pelit, gak suka menolong, gak suka memberi, dan lain sebagainya. Dan jawaban itu ada
pada diri kita masing-masing. Apakah kita benar mengakui diri kita sebagai anak Bapa, anak Allah, ataukah bukan? Saudara, kapankah waktu yang tepat, kapankah waktu yang terbaik untuk kita bisa mengaplikasikan kemurahan hati? Apakah menurut saudara di saat kita memiliki banyak uang, di saat kita berkelimpahan harta benda, di saat kita memiliki makanan, di saat kita memiliki jabatan, ataukah di saat semua kebutuhan hidup kita sudah terpenuhi? Mungkin kita berpikir akan lebih mudah rasanya apabila kita bermurah hati di saat kita hidup dalam kelimpahan. Saudara, saya mau katakan cara berpikir kita keliru. Pernahkah kita berpikir untuk bermurah hati dalam segala situasi, bahkan dalam kondisi kekurangan pun kita harus mengaplikasikan kemurahan hati tersebut? Dalam hal ini memberi, terkadang kita masih berpikir untung atau rugi. Saudara, kita masih mikir-mikir apakah saya akan dapat balasan atau enggak ya ketika saya belajar memberi, ketika saya belajar bermurah hati. Saudara, saya mau katakan, jika fokus kita untuk diri kita sendiri, maka kita akan memiliki pemikiran yang salah dalam hal bermurah hati. Tuhan Yesus menginginkan agar kita memiliki kemurahan hati sama seperti Yesus yang selalu menunjukkan kemurahan hatinya kepada umat manusia. Bermurah hati tidak perlu menunggu saat hidup kita berkelimpahan. Bermurah hati tidak perlu menunggu saat kita berkecukupan baru kita bermurah hati, melainkan kemurahan hati dapat kita aplikasikan dengan cara memberi atau bermurah hati di dalam segala situasi. Saudara, ketika kita belajar bermurah hati, ketika kita belajar memberi yang terbaik sebagai rasa ucapan syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita, maka kita pun akan memperoleh kemurahan daripada Allah Bapa. Mari perhatikan dan mari mulai mengoreksi diri kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Coba kita mulai cek pribadi kita, apakah kita yang mengaku sebagai anak-anak Allah, apakah kita yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan sudah mengaplikasikan kemurahan hati kita. Jika belum, masih ada waktu, masih ada kesempatan, dan belum terlambat. Jadilah anak-anak Bapa yang memiliki sifat murah hati. Jangan nunggu diberkati baru memilih untuk memberkati. Jangan nunggu diberi baru kita memilih memberi. Jangan memiliki sikap atau mental pengemis nunggu diberi, tapi mari miliki sikap sebagai anak-anak raja yang memiliki kemurahan hati, yang suka memberi, yang suka menolong, suka membantu, dan memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, sehingga orang-orang dunia ini mengenal Dia yang adalah Bapa kita melalui aplikasi kasih kemurahan hati yang kita wujud nyatakan di dalam tindakan hidup kita sehari-hari. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa kalau kami ingin memperoleh kemurahan yang berasal daripada-Mu, maka yang harus kami lakukan sebagai orang percaya adalah terlebih dahulu mengaplikasikan kemurahan hati dalam setiap aspek kehidupan kami. Terkadang di dalam situasi yang sulit, situasi kekurangan Tuhan, kami berpikir dulu untuk bisa bermurah hati, untuk bisa memberi. Tapi hari ini melalui kebenaran firman-Mu yang datang dalam kehidupan kami,
memberi satu motivasi kami bahwa ketika kami memberkati, ketika kami memberi, jangan menunggu ketika kami memiliki segala-galanya. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami, dan biarlah Kau selalu menuntun kami, menolong kami agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah Engkau Tuhan, kami perlu Engkau dalam hidup kami, bahkan sepanjang hari kami perlu Engkau. Teruslah memberkati kami, teruslah memberkati keluarga kami, pekerjaan, usaha kami, bahkan kemana dimanapun kami pergi, biarlah tangan Tuhan yang berkuasa selalu menuntun langkah hidup kami. Jauhkan kami dari sakit penyakit, jauhkan kami Tuhan dari COVID yang semakin merajalela Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami, dan biarlah kami hidup dalam tuntunan-Mu, karena kami percaya kemenangan demi kemenangan akan menjadi bagian kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, syukur kami akan melangkah penuh keyakinan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, selamat berkarya. Jangan lupa jaga kesehatan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.